ayat 98. An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an berapa? fasta'id billah minasyaitonir rajim." Di cadangan ada bunda? Cuma satu. Satu. Hah? Beda. Dalam sana ada beda tuh. Khawatir nanti habis di tengah jalan ya. Oh iya, Yun, jauh dikit tak? Yun, belikan sepeda dulu. Di situ. Baik, kita terjemahkan dulu bunda. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an. Beli sebentar. Fa maknanya maka. Idza apabila. Qara'ta engkau dalam kurung Muhammad membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka Hendaklah kamu mohonlah perlindungan kepada Allah. Hujan tak bisa. baik. Sebenarnya dari sisi bahasa maknanya dengan ya benar, dengan. Tapi karena rancu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka bi ini biasa diterjemahkan kepada. Jadi kalau dalam bahasa kita dengan itu apa? Bersama. Bersama, benar. Saya dengan si dia. Tapi kalau kita terjemahkan, maka mohonlah perlindungan dengan Allah, seakan-akan saya dengan Allah memohon perlindungan. Karena berhubung bahasa Indonesia itu terbatas, maka diterjemahkanlah kepada. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau Muhammad, ingat ya bunda, kalau ditujukan kepada Rasulullah, bukan hanya Rasulullah saja, tapi kepada seluruh umatnya. Ya, apabila engkau Muhammad, apabila engkau siapa saja yang ingin membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat ini kata para ulama menjadi dalil bahwa sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu beristi'adzah, beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran. Awali dengan isti'adzah, maksudnya memohon perlindungan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Namun perlu
menjadi catatan penting Ibunda bahwasanya bertawun atau beristiadah itu perintah, namun perintah di sini sepakat para ulama anjuran, bukan wajib. Jadi kalau tidak beristiadah pun tidak berdosa. Sifatnya hanya anjuran. Ya. Sekarang muncul pertanyaan di dalam sholat. Nah, saya biasa kalau ngajar juga, itu saya meminta kepada jamaah mesti ada interaksi. Jangan saya saja yang ngomong gitu kan, supaya tidak ngantuk juga. Ada interaksi kedua belah pihak, saya dengan bunda-bunda sekalian. Sekarang pertanyaannya, kapan beristiadah di dalam sholat? Awal. Sebelum Fatihah. Ya, benar. Yang benar adalah sepakat para ulama beristiadah itu sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk beristiadah. Kenapa? Jawabnya, karena di dalam sholat kapan kita mulai membaca Al-Quran? Ketika membaca surah Al-Fatihah. Berarti sebelum membaca Al-Fatihah, maka kita disunnahkan untuk beristiadah. Oke? Sebelum membaca surah Al-Fatihah, hanya saja ulama berbeda pendapat apakah ta'awuz atau isti'adah itu dibaca setiap rakaat di dalam sholat atau hanya pada rakaat pertama. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kita mayoritas bermazhabkan Syafi'i, ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu bahwasanya isti'adah itu dibaca dalam setiap rakaat di dalam sholat. Ketika bunda Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar baca apa? Baca doa apa namanya? Iftitah. Setelah iftitah Baca ta'awuz. ta'awuz. Setelah ta'awuz Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Nanti sujud, ya kan, singkatnya sujud. Setelah itu bangkit, maka mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik nanti rakaat ketiga begitu juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Rakaat keempat juga demikian. Jelas ya? Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tapi selain mazhab Syafi'i, cukup beristiadahnya satu kali saja pada rakaat pertama. Paham benar? Saya ulang kembali. Selain mazhab Syafi'i, cukup beristiadahnya satu kali saja pada rakaat pertama. Jelas sampai sini? Jadi kedepannya Bunda, mohon maaf, yang belum terbiasa berta'awuz memang kadang nanti rakaat pertama ingat, rakaat kedua lupa, rakaat ketiga balik ingat lagi, rakaat keempat lupa. Tapi insya Allah kalau Bunda biasakan, insya Allah nanti sama seperti Al-Fatihah. Artinya apa? Rasa-rasa gak enak hati itu kalau tidak beristiadah. Jelas ya? Nah, kapan lagi? Yang kedua, di saat merasa diganggu oleh setan. Ada spidol lagi bukan? Ada? Di situ ada? Ini temannya betul. Enggak, yang guru ngaji itu ada enggak? Hah? Oh, ada pun. Itu. Istri si Pak. Itu ada. Tadi guru TK, RA.
RA di RA nya. Ini lah, nah. RA. Itu nya lah. Oh, beri. Oh gitu. Oke, nanti saya besarkan Bunda. Di rumah ada sepeda. Sepeda ada rumah. Habis. Ada? Tunggu dulu di RA dulu sayang. Ini nampaknya kajian kita sesuai dengan kualitas video kita Bunda. Iya. Habis itu berhentilah kajian kita. Baik, kita lanjutkan. Saya ulang kembali. Di dalam sholat, sebelum membaca surah Al-Fatihah, menurut mazhab Syafi'i setiap rakaat di dalam sholat atau di saat merasa diganggu oleh setan. Di saat merasa diganggu oleh setan. Hadisnya sahih Bunda, ya, bahwa siapa saja di antara kita yang mana ketika melaksanakan sholat merasa diganggu oleh setan hingga berpaling dari mengingat Allah atau berpaling yang seharusnya dia mentadaburi bacaan sholatnya, dia ingat dapur, dia ingat suaminya, dia ingat kunci rumah, dia ingat handphone, itu kan sedang diganggu oleh setan. Maka pada kondisi seperti itu dianjurkan untuk beristiazah. Setelah beristiazah, kemudian Rasulullah perintahkan untuk meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Meludah. Alhamdulillah. Marah muda. Kosong. Takutnya semuanya kosong. Kosong. Kita pisahkan dulu. Oh, coba tanya yang baru. Itu yang baru. Sama istri Pani. Ini permanen. Yang baru itu Permanen. Ada hujan dulu. Saya ada. Baik. Ulang kembali, meludah ringan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ada yang pernah melakukan sunnah ini? Nah, Pernah, Bunda? nah. Jadi meludah ringan, bukan meludah beneran ya Bunda. Kalau sholat berjamaah, maka meludahnya itu ke baju sebelah kiri, bukan mengeluarkan air ludah, meludah ringan. Contoh, nah, contoh seperti itu Bunda. Rasanya baru. Nah. Kok banyak cinta sih. Meludah ringan sebanyak 3 kali. Jadi kalau merasa diganggu setan di dalam sholat, beristiazah dan meludah sebanyak 3 kali. Oke, kalau banyak diganggunya, maka banyak pula beristiazahnya. Kalau 4 rakaat diganggu terus, maka 4 kali beristiazah. Oh, boleh saya ada sedang sholat kayak gitu. Boleh, boleh. Nanti yang dimakruhkan itu adalah meludah ke arah kiblat, kemudian meludah ke sebelah kanan. Itu makruh, tapi tidak sampai pada tahap membatalkan sholat.
Jadi tidak boleh meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Sangat banyak hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, di antaranya adalah meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Itu tidak boleh. Makruh, tapi tidak sampai pada tahap membatalkan sholat. Nah, meludah ringan sebanyak 3 kali. Oke. Kemudian ini terkait di dalam sholat. Sekarang kita masuk di luar sholat. Di luar sholat tidak ada batasannya, udah. Tidak ada ketentuannya. Dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kapan saja kita dianjurkan untuk memohon perlindungan. Jelas ya? Namun secara khusus ketika tidur, mohon maaf, mimpi buruk, kalau Bunda lagi tidur mimpi buruk, maka saat itu dianjurkan untuk beristi'adzah dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jangan keluarkan air ludahnya, Bunda, apalagi sebelah kiri itu ada suan. Jelas ya? Mimpi buruk ini dianjurkan untuk beristi'adzah. Atau juga pada kondisi-kondisi lain, seperti apa? Lagi bertemu dengan teman-teman yang rusak agamanya, rusak akhlaknya, maka di situ dianjurkan untuk beristi'adzah. Lingkungannya yang buruk, masyarakatnya yang buruk, maka dianjurkan untuk beristi'adzah. Tidak ada batasannya. Baik, paham sampai sini? Nah, jadi kembali lagi, sebelum membaca Al-Quran awali dengan isti'adzah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Sekarang kita masuk membahas atau mentadaburi kalimat isti'adzah. Dia baca. Baik. Kalimat isti'adzah itu sangat banyak ya. Tapi yang masyhur itu selalu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga Bunda menambahkannya a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Atau juga a'udzu billahil azim, a'udzu billahil alimi minasyaitonir rajim. Tapi yang umum itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah atau kepada Allah. Baik, saya tanya Bunda, kenapa Bunda memohon perlindungan atau memohon pertolongan kepada seseorang? Bunda minta perlindungan kepada suami. Contoh, pergi ke suatu tempat yang rawan dengan begal. Saat itu Bunda meminta perlindungan kepada suami. Kenapa? Takut diganggu. Takut diganggu. Jawabnya karena merasa diri lemah. Oke, kenapa kita memohon perlindungan kepada orang? Jawabnya karena merasa diri kita lemah. Itu dulu Bunda. Jadi hal yang pertama dulu ketika kita membaca a'udzubillah,
menetapkan bahwa diri kita lemah. Sadar semua lemah Bunda? Sadar? Sadar. Apa bukti manusia itu lemah? Sebutkan salah satu contohnya. Tidak mampu menghadapi masalah sendiri. Oke. Apa Bunda? Tidak bisa menghadapi masalah sendiri. Ada yang lain? Apa Bunda? Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya ulang kembali, bukti lemahnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, kita sudah benar-benar dan hati-hati untuk menyetir mobil atau kendaraan. Buktinya apa? Ada orang yang malah menabrak kita. Itu kan sebenarnya tidak kita inginkan, tapi kita tidak bisa menghindar. Itu menunjukkan bahwasanya kita lemah. Kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, lemahnya suami itu, mohon maaf Bunda, dia tidak bisa menahan spermanya ketika hubungan biologis. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa menahan hal yang demikian ketika hubungan biologis. Itu menunjukkan suami lemah. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu menunjukkan kita lemah. Kita harus sadar dulu bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, butuh perlindungan, butuh pertolongan. Oke? Nah, setelah itu yang kedua, kita meyakini bahwa Allah yang dapat melindungi kita dari segala macam keburukan. Jadi makna yang terkandung dari a'udzu billah ini ada dua Bunda. Satu, kita menetapkan bahwa kita makhluk yang lemah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah yang dapat melindungi kita dari segala macam keburukan. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolak keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, sekarang muncul pertanyaannya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Maka jawabnya adalah dari syaitan. Mina dari setan. Baik, ini sudah kita bahas sebelumnya Bunda. Asy-syaitan ini terambil dari kata syatona. Syatona maknanya ba'id. Ba'id artinya jauh. Jauh dalam kurung dari rahmat Allah. Oke? Setan itu secara bahasa artinya apa? Jauh. Jauh. Kenapa disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Oke. Adapun secara istilah, setan itu adalah, saya tulis saja terjemahnya langsung ya. Segala sesuatu yang berpaling dari hukum Allah
baik kullu mutamarridin minal jinni, baik itu dari golongan jin, wal ins manusia, wad dawab binatang atau hewan, dan apapun itu, fahuwa syaiton, maka dia setan. Saya ulang kembali Bunda. Yang dimaksud setan itu adalah segala sesuatu yang berpaling dari hukum Allah, baik itu dari golongan jin, manusia, hewan, dan apapun itu, maka dia setan. Saya tanya, setan itu wujud atau sifat? Sifat. Jadi jangan salah memahami Bunda. Ada orang yang mengatakan bahwasanya selama ini setan itu wujud. Setan itu sifat. Sifat itu bisa dimiliki oleh jin, bisa dimiliki oleh manusia, bisa pula berada pada hewan. Yang penting kalau dia berpaling dari hukum Allah, maka itu disebut dengan setan. Jadi kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan dirujukkan kepada jin saja, tapi rujukkan juga kepada manusia. Begini, iblis menggoda jin, jin terhasut, maka jin disebut setan. Jin menggoda manusia, manusia terhasut, maka manusia disebut setan. Oke? Jin masuk ke dalam tubuh hewan, maka saat itu hewan disebut setan. Maka jin, manusia, hewan itu ikut andil dalam mempengaruhi akhlak manusia. Saya ulang kembali, jin, manusia, hewan itu ikut andil dalam mempengaruhi akhlak manusia. Mudahnya saja mudah. Kalau terlintas di dalam hati itu niat buruk, paham ya? Berarti itu bisikan apa? Setan dari golongan jin. Dari golongan jin. Tapi kalau suami ngomong, aku sana jin. Nah, itu Manusia. setan dari golongan manusia. Kalau Bunda lagi sholat, kemudian Bunda melihat hewan seperti ular, kemudian Bunda saat itu dianjurkan untuk beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu ular itu pergi, maka ular itu disebut apa? Setan. Paham ya? Tapi kalau a'udzubillah dia tak pergi, berarti itu ular benar. Makanya di dalam sholat itu boleh kita bergerak lebih dari 3 kali sepanjang itu untuk keperluan sholat. Jadi jangan sampai Bunda memahami nanti lebih dari 3 kali, tidak. Sepanjang untuk keperluan sholat, maka boleh bergerak lebih dari 3 kali. Contoh, boleh nggak Bunda ketika sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam, kemudian orang tersebut ingin masuk, boleh Bunda buka pintu? Tidak, sudah wajib tidak, sudah boleh. Sholat wajib boleh juga, tapi sepanjang pintu itu di depan, kanan dan kiri, tidak boleh di belakang. Maka caranya Bunda berjalan ringan, kemudian Bunda buka, setelah itu balik lagi ke tempat semula. Nah, kanan dan kiri itu boleh, karena jadi itu nanti akan dibahas pada fikih sholat. Yang penting bergerak untuk keperluan sholat, seperti imam jatuh seperti ini, boleh dia seperti ini diambilnya. Sepanjang untuk keperluan sholat itu boleh saja. Atau jangan sampai Bunda lagi bawa handphone lupa gitu kan, Bunda biarkan bunyi gitu saja.
ambil saja kemudian mandikan. Itu tidak membatalkan sholat. Baik, sampai mana tadi? Lupa saya. Nah, baik. Nah, jadi setan itu Bunda, kembali lagi pahami, sadari bahwasanya setan itu sifat, bukan wujud. Siapa saja orang, siapa saja yang berpaling dari hukum Allah, maka saat itu dia disebut dengan setan. Siapa saja yang di antara yang ada di majelis ini tak sholat zuhur tadi tanpa adanya uzur, maka saat itu dia setan. Jelas ya? Setan. Oke. Kalau orang Jawa Sutini, Sutono. Tapi jangan nanti Bunda kalau ketemu dengan Sutini gitu kan, setan itu bukan, atau Sutono atau Tony, tidak. Itu dalam bahasa Indonesia. Jadi baik, kembali lagi Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik ya. Ar-rajim itu maknanya terkutuk. Sebenarnya ar-rajim ini terambil dari kata rojamin. 3 huruf, rojamin. Ar-rajam. Apa dirajam? Dirajam itu orang yang berzina. Suami istri, laki-laki perempuan yang sudah menikah dalam Islam ya. Kemudian dia berzina. Maka hukumannya apa? Dirajam. Dirajam itu bagaimana caranya? Ditanam. Yang tersisa adalah kepalanya, kemudian dilempar sampai mati. Itu kan dalam Islam, syariat Islam. Menunjukkan apa? Orang tersebut hina. Jadi tidak ada yang lebih pantas bagi seseorang yang berpaling dari hukum Allah dan menjauhkan seseorang dari Allah selain hukumannya adalah apa? Dirajam. Itu maksudnya sebenarnya. Maka dialihkan, disederhanakan, terkutuk. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita mesti berlindung kepada Allah dari bisikan atau dari godaan setan? Ingat Bunda, buka surah Fatir ayat 6. Silakan buka surah Fatir ayat 6. Ketemu? Ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Apa terjemahnya? Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka perlakukan mereka sebagai musuh. Allah katakan Bunda, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Tapi buktinya orang-orang yang saat ini yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dia beriman kepada hari akhir, nyatanya realita kehidupannya dia banyak menjadikan setan itu sebagai temannya. Apa buktinya? Dia berduyun-duyun pergi ke konser. Oke, ada acara joget bareng. Kemudian dia pergi ke sana. Kemudian ada acara kuda lumping. Saya tanya, acara kuda lumping itu acara setan? Sepakat dulu kita Bunda. Iya, acara setan. Iya, acara setan. Lantas Allah katakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan dekati. Oke, di TV ada acara apa contohnya? Bunda? Gosip. Udah tahu di situ judulnya? Gosip. Malah dia tonton. Berarti pada saat itu dia menjadikan setan sebagai teman hidupnya. Nah, atau acara-acara yang lainnya, kalau kita sadar bahwasanya itu adalah setan,
grup setan, majelis setan, maka jauhi, jangan dekat, jangan dekati. Hari ini kita juga melihat betapa banyak acara-acara televisi di mana di situ dibuat program mencari setan di rumah-rumah angker. Ya Allah, jahil kali ini orang. Padahal Allah katakan sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka perlakukan dia sebagai musuh. Kalau sudah ada teman 5 orang di sana, dia sibuk menggibahin orang. Itu saat itu 5 orang itu apa? Horor kali Ustaz ini kalau ngomong main jujur-jujur saja gitu. Itu harapan setan. Kalau begitu jangan dekati, sudah menjauh. Karena itu adalah sifatnya setan. Kemudian apa yang Allah katakan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Lihat kalimat setelahnya. Apa yang Allah katakan? Apa yang Allah katakan? Jadi keinginan setan itu apa? Hanya satu, bunda. Ingin bersama dirinya di dalam neraka. Intinya itu, bunda. Visi setan itu hanya satu. Bagaimana agar manusia itu dapat menemani dia nanti di neraka. Setan di sini dirujukan kepada iblis. Oke. Sekarang inilah sebenarnya misi setan. Nah, misinya apa? Sangat banyak sekali, bunda. Satu, menghiasi keburukan menjadi indah. Menghiasi keburukan menjadi indah. Jadi setiap yang buruk itu dihiasi setan menjadi indah. Makanya kalau ada orang sekali dia bermaksiat, mudah dia akan ketagihan untuk bermaksiat terus. Kenapa? Karena pada saat itu keburukan tersebut sudah dihiasi setan menjadi indah. Apalagi demikian juga sebaliknya, membuat yang baik menjadi buruk. Yang baik itu dianggap buruk oleh orang. Itu kerjanya setan. Mohon maaf. Siapa yang baru-baru ini sadar bahwasanya membaca surah Al-Kahfi itu disunnahkan pada setiap hari Jumat. Selama ini baca apa? Baca Yasin. Ada yang baru tahu belakangan ini? Nah, mohon maaf, dulu orang tidak mengetahui bahwasanya baca surah Al-Kahfi itu disunahkan di hari Jumat. Orang sibuk dengan membaca Yasin. Padahal Yasin itu dianjurkan oleh Nabi dibaca pada waktu malam, tapi tidak dikhususkan pada malam Jumat atau pada hari Jumat atau yang lain-lain. Jadi semuanya bagaimana yang baik itu dianggap buruk oleh manusia. Mohon maaf, ketika ada saat ini di antara manusia yang membagikan warisan sesuai dengan syariat Islam, itu dianggap buruk oleh manusia. Itu ulahnya siapa? Setan. Tapi membagikan warisan secara tradisi, secara adat itu dianggap baik oleh manusia. Berarti inilah dia, menghiasi keburukan menjadi indah, membuat yang baik menjadi buruk. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, menyemangati manusia dalam keburukan. Jadi setiap yang buruk itu disemangati oleh setan. Bagaimana dia agar serius dalam melakukan keburukan tersebut. Itu ulahnya setan.
kebaikan. Sadar gak selama ini Bunda bahwasanya orang-orang yang menunda kebaikan itu sebenarnya dia sedang terperangkap dalam jebakan setan. Saya tanya, dalam sehari semalam berapa jam kita dibisikin atau digoda oleh setan? 4 jam. Sering tak? Ya. Berapa jam? Setiap detik. Ya. Oke, setiap detik. Sekarang saya tanya, kalau kita sudah sadar bahwasanya dalam sehari semalam itu setiap detik setan berusaha untuk menggoda manusia, pertanyaannya, berapa kali kita memohon perlindungan kepada Allah? Sering-seringnya. Sering-seringnya. Enggak, yang kita lakukan. Ketika mau baca Quran, mau sholat kadang. Sholat kadang. Seringnya baca Al-Quran. Padahal kita sadar bahwa setan itu 24 jam selalu menggoda kita. Kita mohon perlindungannya berapa kali? Sesekali. Sesekali, ya betul Ustaz. Bukan kita di luar sana Bunda. Kalau mau makan Ustaz, boleh baca apa tidak? Apa Bunda? Mau makan. Mau makan? Termasuklah orang yang lupa baca basmalah, Basmalah kita baca. Tahu sih baca juga Ustaz. bertaus, tak perlu Bunda. Karena kalau ketika Bunda membaca basmalah, berarti saat itu Bunda mengingat Allah. Tapi kalau orang yang lupa baca doa sebelum makan, berarti dia masuk dalam jebakan setan. Ya Allah Bunda, kita sesungguhnya Bunda dalam sehari semalam itu setiap detik kita digoda oleh setan. Maka senantiasalah memohon perlindungan kepada Allah. Setan itu sifat itu tidak tampak, rambut sama hitam Bunda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa melindungi kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu hati manusia Bunda, bahwa ternyata ada udang di balik bakwan. Iya kan? Kita tidak tahu, kita ini nampak berteman dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, di luar sana banyak orang yang sebenarnya ingin berniat buruk dengan kita. Kita tidak tahu. Karena setan itu ada dari golongan manusia. Belum lagi setan itu ada dari golongan jin. Belum lagi yang ada di dalam diri kita ini sudah ada yang membersamai kita sampai mati. Siapa dia? Siapa dia? Qarin. Qarin itu apa? Bunda, Qarin itu artinya membersamai, bersamai. Di dalam diri kita ini yang bersama dengan kita sampai mati ada dua makhluk, satu malaikat, satu lagi jin. Oke, satu makhluk, satu malaikat, satu lagi jin. Malaikat ini disebut Qarin juga. Paham ya? Jangan dikhususkan bukan jin Qarin namanya Bunda, tapi Qarin itu artinya selalu menyertai. Mohon maaf. Suami kita sering mendengar ashabul bait ya. Ashabul bait apa artinya? Pemilik rumah, penghuni rumah. Terambil dari kata sahib. Sahib itu artinya dekat. Kenapa? Karena kita selalu berada di rumah tersebut. Oke, suami itu juga disebut dengan sahib dalam bahasa Arab sebenarnya Bunda. Nah, begini. Kalau Bunda, anaklah saya berikan contoh. Kalau Bunda masuk ke toilet, ya kan, anak itu ikut nggak ke toilet? Tidak kan? Oke, karena kedekatannya itu masih ada jarak. Tapi kalau jin yang ada di dalam tubuh kita ini, dia akan selalu membersamai kita sampai mati. Qarin itu dekat, sampai begitu dekatnya, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dia selalu ada. Mohon maaf, ketika berhubungan biologis, ada Qarin? Ada. Berarti seseorang yang tidak berlindung kepada Allahumma
doanya Bunda? Apa doanya Bunda? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, orang yang tidak membaca doa itu maka istrinya disetubuhi oleh qarin dari golongan jin. Bayangkan itu. Ke toilet demikian juga. Makan juga demikian. Itulah sebabnya kita kenapa memohon perlindungan kepada Allah. Bukan karena setan itu setiap detik dalam kehidupan kita dia akan selalu berusaha mempengaruhi kita. Jelas. Setan itu hanya datang dan pergi. Saya ulang kembali, datang dan pergi. Kapan dia datang? Saya tanya, kapan setan itu datang? Di saat manusia tidak mengingat Allah. Kapan setan itu pergi? Di saat manusia mengingat Allah. Dalam 24 jam berapa kali kita mengingat Allah? Seharusnya harus 24 jam. Semuanya masuk dalam jebakan setan. Jelas ya? Mengingat Allah hanya dalam sholat, mengingat Allah saat baca Al-Quran, iya kan? Saat zikir iya, tapi yang lainnya, apakah dia mengingat Allah? Nah, lagi-lagi Bunda, itulah sebabnya kita dianjurkan untuk beristighfar. Nah, lanjut. Kemudian apa lagi yang kelima? Menyibukkan seseorang dengan sesuatu yang sia-sia, atau bahasa sederhana sibuk dengan sesuatu yang sia-sia. Lebih banyak nonton bolanya daripada baca Qurannya. Berarti saat itu dia Bersama setan. masuk dalam perangkap setan. Lebih banyak nonton drakornya daripada baca Qurannya. Berarti saat itu dia terperangkap dalam jebakan setan. Lebih banyak nongkrongnya di warkop daripada sholat sunnahnya, daripada menghadiri majlis ilmu, daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti saat itu dia terperangkap dalam jebakan setan. Nah. Oke, apa lagi? Yang terakhir, fokus dengan satu amalan sehingga melalaikan amalan-amalan lain. Apa contohnya Bu? Ya, fokus dengan satu amalan. Sehingga melalaikan yang lain. Bunda pernah melihat atau mendengar orang sejak berumur 40 tahun dia hanya fokus baca Quran tapi tidak mau memahami Al-Quran. Pernah? Oke, udah baca saja lah, tak usah malah dipahami. Baca saja lah, tak usah perlu dipahami. Atau mungkin sholat saja lah, nggak perlu peduli dengan manusia. Jadi terkadang kita difokuskan dengan satu amalan Bunda, sehingga kita melupakan amalan-amalan lain. Sesungguhnya saat itu kita masuk dalam jebakan setan. Sholat, iya. Zakat, iya. Mohon maaf, haji dan umroh, iya. Tapi cara dia berkeluarga itu tidak benar dalam sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berarti saat itu dia masuk dalam jebakan setan. Cara berkeluarganya benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sholatnya, iya. Sedekahnya, iya. Tapi dia tidak mau memahami Al-Quran. Berarti saat itu masuk dalam jebakan setan. Yang tahu dia setiap pekan itu hanya baca Yasin saja, tidak mau membaca surah-surah yang lain. Berarti saat itu dia masuk dalam jebakan setan. Betapa banyak manusia Bunda yang pintar dalam
satu ilmu tapi jahil dengan ilmu yang lain. Betapa banyak orang yang paham tentang fikih sedekah, tapi dalam berkeluarga dia bodoh. Betapa banyak orang yang paham semua fikih sholat, semua sholat itu 4 mazhab dia kuasai, tapi apa hubungannya dengan manusia jahil. Berarti sesungguhnya dia masuk dalam perangkap setan. Di sisi lain dia beribadah, kemudian di saat yang sama ibadah keburukannya itu menggugurkan kebaikan-kebaikan, keburukan yang dia lakukan itu menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Dan ini tidak kita inginkan, Bunda. Ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita, ya, bahwasanya kita tidak boleh fokus dengan satu ilmu saja sehingga kita jahil dengan ilmu yang lain. Tidak boleh. Oke? Jelas sampai sini? Nah, jadi bagaimana visi itu kan target jangka panjang, sedangkan misi itu target jangka pendek. Intinya apa? Bagaimana agar manusia itu bersama dengan dirinya, iblis, ya, manusia itu bersama dengan dirinya neraka. Inilah poin-poin yang dia lakukan. Dan sangat banyak lagi. Pertama hal yang dia lakukan, bagaimana seseorang itu tidak memeluk agama Islam, bagaimana orang yang Islam itu murtad. Oke. Atau mohon maaf, kita tambah lagi yang ketujuh, di antara bisikan setan apa? Merusak ibadah. Merusak ibadah. Contoh, baca Quran sudah, sedekah sudah, sholat sudah, haji sudah, umroh sudah, semua ibadah-ibadah yang lakukan. Tapi dia di manusia rajin sekali. Tapi apa langkah setan agar dia terjerumus dalam keburukan? Dia rusak ibadah tersebut. Sehingga apa? Muncullah sifat riya, muncullah sifat sum'ah. Paham perbedaan riya dengan sum'ah? Contoh, posting haji dan umroh. Kalau di dalam hatinya ingin dilihat oleh manusia, itu namanya apa? Riya. Ini kawan kemarin gak lihat status aku di WhatsApp, aku sampaikanlah. Kemarin aku berangkat loh, tapi tujuannya hanya ingin dipuji, ingin mendapatkan penghormatan. Itu namanya sum'ah. Kalau riya ingin ibadah yang dilihat oleh orang lain, kalau sum'ah ingin ibadahnya didengar oleh orang lain. Itu perbedaannya, Bu. Jelas ya? Nah, jadi bagaimana ibadah seseorang itu tidak ada nilainya. Itu salah satu di antara jebakan setan. Oke. Maka jangan remehkan memohon perlindungan itu, Bunda. Jelas ya? Jangan pernah, harus ada kesadaran dulu, Bunda. Oke. Ustaz, saya kan membaca Quran. Saya bukan mau pergi ke tempat angker. Kenapa harus saya beristiadah atau memohon perlindungan kepada Allah? Justru dalam hal kebaikan itulah kita senantiasa memohon perlindungan. Jangan sampai kita lupa dengan substansi dari membaca Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Mentadaburi. Betapa banyak hari ini ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, dia tidak memahami, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia baca dalam suratnya. Berarti sesungguhnya saat itu dia masuk dalam jebakan setan. Perbanyak beristiadah. Paham sampai ini? Sekarang kita masuk surah Al-Fatihah. Silakan Bunda yang ingin bertanya, yang tidak paham, silakan bertanya. Kita harap setiap apa yang kita sampaikan Bunda paham.
Jadi dapat kita simpulkan Bunda, satu, senantiasa mohon perlindungan. Sebelum kita disenantiasa. Orang lupa, kadang dia tidak membaca, padahal dia sadar bahwasanya toilet itu adalah markasnya setan. Tapi dia tidak memohon perlindungan. Itulah sebabnya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini kan ada tuntunan doanya. Tujuannya apa? Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk surah Al-Fatihah. Ada yang tinggal Bunda? Ada yang tinggal? Ustaz, ketika saya mau membaca Al-Quran, berapa kali sih saya beristiadah ketika membaca Al-Quran? Maka jawabnya, 1 kali sepanjang bacaan Al-Quran itu tidak terputus. Paham Bunda? Contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bunda baca Al-Quran. Setelah itu Bunda niat penutupnya. Shadaqallahul azim. Masih ada waktu 5 menit lagi menunggu sholat isya. Bunda buka lagi, maka saat itu Bunda dianjurkan untuk beristiadah. Sudah ya? Sepanjang bacaan itu tidak terputus. Atau ketika Bunda baca Al-Quran, Bunda sedang menguap. Menguap itu memutus bacaan Al-Quran. Maka dianjurkan untuk beristiadah kembali. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Putus bacaan. Jangan dilanjutkan sebelum beristiadah. Tidak. Bismillah hanya dibaca ketika di awal surah. Istiadah tidak membaca bismillah. Karena bismillah itu dibaca di awal surah. Kecuali pada surah At-Taubah. Jangan baca bismillah. Jelas ya Bunda? Banyak. Ketika Bunda lagi tilawah, kemudian ada tamu datang, Bunda buka pintu rumah, kemudian Bunda lanjutkan, maka saat itu bacaan terputus. Maka ketika ingin melanjutkan kembali, maka dianjurkan beristighatsah. Atau ketika Bunda baca Al-Quran, Bunda taruh handphone di samping, kemudian ada orang yang nelpon, Bunda angkat, putus bacaan Al-Quran. Maka ketika ingin memulai, dianjurkan untuk beristighatsah. Putus bacaan. Ini istighatsah. Gak rugi kan Bunda? Enggak. Jadi, tapi sepanjang bacaan Al-Quran Bunda tidak terputus. Oke. Mana tahu gitu kan, imannya memang lagi meluap-luap gitu kan, sekali duduk 30 juz. Oke. Berarti saat itu cukup sekali saja. Kalau mengajinya kami Bang Hani sama-sama nih Ustaz, tapi giliran mesti istiadah lagi. Nah, tidak memutus bacaan. Tidak memutus bacaan. Kalau Bunda diam saja, tidak memutus bacaan. Tapi kalau Bunda sudah ngobrol dengan orang, makanya saya ngajar ngaji Bunda. Si A ngaji, baca surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Begitu masuk si B, ya kan, masuk si B dengan si A, ngobrol, putus bacaan. Maka ketika putaran kedua, maka dia dianjurkan untuk beristighfar. Kecuali kalau dia menyimak terus ya Ustaz ya. Kecuali dia menyimak terus. Pertama saja. Jelas ya? Benar. Selama bacaan tidak terputus, cukup sekali saja. Dan ingat, dianjurkan Bunda untuk memutus bacaan itu pada tanda ain. Ada tanda ain? Oke, ain itu singkatan dari al-qat'u. Al-qat'u itu artinya memutus. Banyak orang baca Al-Quran begini Bunda. Contoh nih, ini
Kenapa di dalam Al-Quran khususnya yang kemenang itu diberi tanda ain? Itu sebagai isyarat kalau berhenti kan di tanda ain itu. Tanda ain itu dia baca Al-Quran satu tema. Nggak boleh baca Al-Quran itu bergantung ceritanya. Kenapa di Al-Quran Usmani tidak ada? Karena yang ciptakan Al-Quran itu orang Arab. Mereka tahu di mana berhentinya. Iya, kenapa Al-Quran Madinah itu tidak ada tanda ainnya? Karena mereka orang Arab, paham di mana akhir cerita. Di Indonesia, Al-Quran Indonesia berhubung tidak tahu umumnya orang Indonesia tidak tahu akhir tema di mana, maka dirumuskanlah oleh para ulama ada tanda ain. Oke. Jadi kalau Bunda baca Quran di sini tanda ain, maka berhentinya di mana? Di sini lewatkan. Kalau ternyata satu baris, dua baris, tiga baris, bukan di sini berhentinya, tapi satu halaman 3 baris. Bagaimana Ustaz kalau saya ternyata baca Al-Quran tidak sampai tanda ain karena ada alasan tertentu, Bapak seperti saya lupa matikan kompor, ya kan? Atau mungkin saya lagi ada berita mendadak, kemalangan dan lain sebagainya, mengharuskan saya berhenti di sini atau sebelum tanda ain. Oke, bagaimana? Maka dianjurkan dia baca Al-Quran mulai dari ayat sebelumnya. Ulang dari ayat sebelumnya. Nggak boleh dia baca Al-Quran di sini, dia berhenti di sini pula dia lanjutkan. Dia harus ulang dari tanda ayat sebelumnya. Rugi? Tidak. Tidak. Karena setiap huruf yang Bunda baca di mana 10. Nggak ada rugi Bunda. Harus sekali lah ulang. Nggak ada rugi. Namanya kita baca Quran. Oke? Iya, berhenti tanda waktu, maksudnya akhir ayat. Boleh Bunda sebenarnya, tapi nanti ketika Bunda ingin memulainya, ulang lagi dari ayat. Nggak ada tanda ayat. Nah, maka tandain. Beli Al-Quran sekarang kan sudah dikeluarkan tuh Al-Quran kemenang, tapi Rosa Musnad seperti Al-Quran As-Sahih. As-Sahih itu Bunda, itu kan ada tanda ainnya itu. Nah, itu ada tanda, itu bagus tuh Al-Quran ya Bunda. Itu ada tanda ainnya. Jelas ya? Makanya imam juga kalau dia Bunda contoh. Bunda hafal Al-Baqarah 1, coba lihat di situ Bunda. Coba perhatikan di situ Al-Baqarah 1 sampai lihat tanda ayatnya di mana? Apa akhirnya? Azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Berarti kalau Bunda salat memutus bacaannya kapan? Sampai azim rakaat pertama. Tapi kebanyakan pertamanya nggak boleh. Karena dia sudah membaca membaca. Boleh saja sebenarnya, tapi caranya bagaimana? Dia bagi dua. Rakaat pertama dia baca wa ulaika humul muflihun. Rakaat keduanya sampai azim. Karena dia sudah membaca satu tema. Jelas ya Bunda? Itu bab tahsinul Quran. Oke. Ustaz, kalau kita di sholat sunat, kita kan mau ngafal nih, kan nggak juga langsung hafal semua gitu. Mungkin 2 baris kita hafal kan? Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya boleh saja, karena iqra' ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang paling mudah bagi kalian. Apa yang paling mudah bagi kita? Begini Bunda. Bunda hafal surah Al-Ikhlas secara utuh. Bunda hafal surah Al-Baqarah, tapi tidak sampai pada ayat. Maka lebih utama baca surah Al-Ikhlas. Lebih baik membaca surah pendek
secara utuh daripada membaca Al-Quran surah panjang tapi sepotong-sepotong. Itu kaidahnya. Mana imam tuh? Paham ya? Ustaz, tapi saya ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka lakukan di dalam sholat sunnah. Tapi baca satu ayat. Ustaz, saya tak hafal sampai pada ayat, bukan bermustahab. Karena mayoritas ulama mengatakan boleh seseorang itu sholat dengan membuka mushaf di dalam sholat sunnah, tapi tidak di dalam sholat wajib. Di Bunda kamu sholat tahajud, beli itu mushaf tahajud, baca. Karena setiap huruf yang Bunda baca di dalam sholat itu dibalas 100. Saya ulang, orang yang berdiri di dalam sholatnya ketika dia membaca Al-Quran setiap satu huruf berapa? 100. Dalam sholat. 100 dalam sholat Bunda. Ketika dia sholat dalam keadaan duduk, boleh sholat dalam keadaan duduk? Sholat sunat boleh. Sholat sunat boleh. Sholat sunnah boleh, sekalipun Bunda mampu untuk berdiri. Jadi nanti sholat tarawih padahal mampu Bunda berdiri, Bunda duduk boleh? Boleh. Boleh. Dulu Rasulullah itu sholat di mana? Sholat sunnah di atas tunggangannya, di atas unta. Paham ya Bunda? Sholat sunnah itu secara mutlak boleh dalam keadaan duduk, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Nah, kan rugi. Oke? Orang yang duduk, dia duduk Bunda, duduk dia baca Al-Quran. Setiap satu huruf yang dia baca, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, setiap satu huruf yang dia baca 50. Oke? Tadi berdiri berapa? Kalau duduk? Nah, di luar sholat, dalam keadaan berduduk, dia baca Al-Quran setiap satu huruf 25. Sudah? Dalam keadaan tidak berduduk, satu huruf 10. Jadi yang 10 itu kalau dia baca Al-Quran dalam keadaan tidak berduduk. Jelas ya? Kan banyak, nah, rugi sekali kalau orang tidak baca Al-Quran. Apalagi, maka kalau begitu, kalau kita sudah paham keutamaan ini, jangan pilih masjid yang sholat tarawihnya itu baca Al-Qurannya pendek. Nah, pilih mana? Masjid Nurul Muslimin, 1 malam 1 juz. Masjid Babu Salam, 1 malam setengah juz. Udah pilih yang mana? Jujur. Setengah juz. Oke, sepakat setengah juz. Oke, Masjid Babu Salam setengah juz, Masjid Fatimah setengah juz. Tapi Masjid Fatimah imamnya cepat. Pilih mana? Padahal bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Kenapa ada sholat tarawih di bulan Ramadan? Dalam rangka memuliakan Al-Quran. Maka tidak ada sholat tarawih di bulan Ramadan boleh. Karena satu-satunya sholat yang di dalamnya banyak dibaca Al-Quran hanya sholat tarawih. Makanya disyariatkan di bulan Ramadan. Maka rugi sekali orang kalau di dalam sholat tarawih dia memilih pendek. Nah, jelas ya. Baik. Kok cerita situ ya? Balik lagi Bunda. Nah, sampai mana tadi?